diskusi sebelum kita melakukan observasi kelas. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Pak Husen mungkin sebelum kita melakukan diskusi. Jadi Pak Husen, gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar saya hari ini baik, Pak. Jadi sebelum nanti melakukan pembelajaran ini Pak, saya ingin kita ngobrol dulu supaya nanti waktu kita melakukan observasi itu rasanya nyaman dan enak, Bapak juga nggak canggung. Jadi kira-kira apa yang ingin Bapak capai dalam pembelajaran nanti Pak? Dalam pembelajaran PJOK di materi senam lantai, saya ingin mencapai pembelajaran yang membuat siswa itu aktif dalam pembelajaran Pak, sehingga membuat pelajaran PJOK itu aktif dan menyenangkan seperti itu Pak. Oke, nah itu tujuan yang sangat baik ya Pak ya, supaya anak itu mau berpartisipasi aktif itu memang diperlukan. Nah untuk selanjutnya itu Pak, apa strategi yang Bapak rencanakan untuk mendorong partisipasi siswa tadi Pak? Strategi yang saya pakai dalam pembelajaran itu nanti, karena saya sudah melihat beberapa referensi dari beberapa jurnal juga, bahwasanya pembelajaran di abad 21 ini ada yang namanya pembelajaran PBL, Problem Based Learning. Jadi saya ingin mencoba menerapkan pembelajaran PBL itu di pembelajaran PJOK, khususnya materi senam lantai, karena saya rasa materi di senam lantai ini ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan dalam pembelajaran. Jadi saya rasa itu sangat efektif karena membuat anak lebih berperan aktif, kemudian lebih berpikir kritis dan menemukan solusi atas permasalahan dalam pembelajaran PJOK. Begitu Pak. Itu sangat menarik Pak. Jadi bagaimana kira-kira Bapak untuk memastikan siswa itu bisa terlibat dalam kegiatan tersebut Pak? Jadi untuk memastikan siswa itu terlibat aktif dalam pembelajarannya, saya berusaha nanti untuk melakukan berkelompok. Jadi nanti saya akan bagi anak-anak itu menjadi beberapa kelompok sesuai dengan gaya belajarnya, sesuai dengan minat belajarnya. Kemudian saya gabungkan antara yang pasif, kan ada beberapa siswa yang pasif dengan siswa yang aktif. Jadi siswa yang pasif tadi bisa berkolaborasi dengan siswa yang aktif, sehingga siswa yang pasif tadi mungkin bisa belajar lebih dari teman-temannya yang memang sudah aktif seperti itu. Oke, bagus sekali Pak. Memang siswa yang aktif itu bisa memacu teman-temannya yang pasif menjadi aktif. Nah, selain itu Pak, dengan menggunakan pembelajaran based learning atau strategi pembelajaran problem based learning ini, apa sih yang Bapak harapkan dari pembelajaran hari ini untuk siswanya? Jadi sama seperti tujuan awal saya tadi, ingin membuat anak lebih aktif, kemudian membuat pembelajaran lebih asik dan menyenangkan, dan membuat pembelajaran PJOK itu bermakna. Kemudian selanjutnya ada peningkatan pengetahuan dari anak itu tersendiri. Jadi yang tadinya belum tahu tentang senam lantai, akhirnya mengetahui. Kemudian ada pembelajaran yang kira-kira yang berbasis masalah, mereka bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan dalam pembelajaran itu sendiri. Seperti itu Pak. Memang kalau kita mengajar, memang kalau indikatornya sudah jelas dan terukur untuk mengukur pemahaman mereka, mungkin itu akan lebih mudah kita menjalankannya. Ya. Tapi di sisi lain ada nggak sih Pak tantangan yang akan dihadapi kira-kira ini untuk mencapai tujuan yang Bapak inginkan tadi? Kadang tantangan itu banyak sih Pak. Kadang dari penerapan pembelajaran sama seperti yang saya sampaikan tadi, ada beberapa siswa yang masih pasif, terutama dalam senam lantai ini Pak. Kadang-kadang yang lebih menguasai itu siswa yang putra. Tapi siswa yang putri mungkin agak sedikit canggung dan malu-malu dalam pembelajaran karena gerakannya lebih susah, lebih kompleks daripada gerakan di materi yang lain. Jadi itu merupakan suatu tantangan bagi saya, bagaimana membuat pembelajaran tadi membuat pelajaran yang bermakna, yang asik dan menyenangkan, tapi tidak membuat anak itu tertekan dalam pembelajaran. Memang benar Pak, ketika kita sudah memahami tantangan yang akan kita hadapi, mungkin kita akan mencari solusinya itu lebih gampang. Tapi mungkin saya akan memberi sedikit masukan ya Pak. Mungkin kalau anak-anak itu belajarnya lebih kurang aktif, atau mungkin ada beberapa anak-anak itu yang lebih aktif dan aktifnya itu mengganggu temannya yang kurang aktif. Nah,
mungkin saya boleh memberikan saran, Bapak perlu menerapkan model pembelajaran KSE itu mungkin ya, atau dengan pola penggunaan mindfulness, supaya ya mungkin anak-anak yang aktif dan merasa bosan itu merasa nyaman ketika nanti dia berkumpul dengan kelompok belajarnya. Nah mungkin itu saja Pak saran saya. Jadi pembelajaran KSE jadi diterapkan dengan pembelajaran PJK seperti Pak ya. Ya. Memang sebenarnya itu bagus sekali Pak. Jadi saya hampir lupa bahwasanya untuk meningkatkan partisipasi anak itu ada yang namanya mindfulness. Jadi nanti saya akan mencoba untuk menerapkan dalam pembelajaran PJK Pak. Baik, terima kasih Pak Husen. Saya menantikan ya untuk melihat bagaimana pelaksanaan diskusi nanti ketika pelaksanaan pembelajaran di kelas. Mudah-mudahan Pak Husen juga terasa nyaman ketika belajar dan tidak ragu lagi berbagi pengalaman setelah nanti kita selesai observasi di kelas. Siap. Saya juga berterima kasih kepada Pak Sugi sudah mengajak saya untuk mengobservasi dan menindaklanjuti dari pembelajaran. Semoga dari pembelajaran ini saya mendapatkan ilmu yang lebih dari Pak Sugi sebagai calon guru penggerak. Iya, baik Pak. Oke, silakan berdiri. Nah, seluruhnya siap gerak. Jangan lupa gerak. Sudah gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nah, Bapak mau tanya dulu, hari ini masuk semua? Masuk. Saya dulu ya, masuk semua ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, Bapak minta tolong di antara kalian, silakan pimpin doa terlebih dahulu. Jelas teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, baiknya kita berdoa. Berdoa baik. Berdoa selesai. Ya, terima kasih kepada ketua kelas sudah memimpin doa. Baiklah, apa kabarnya hari ini? Baik. Semuanya masuk dan keadaannya baik. Baiklah, hari ini kita masuk kembali di pelajaran olahraga. Bapak mau tanya dulu, sebelum masuk materi, Bapak mau tanya, ada yang masih ingat kita kemarin belajar materi tentang apa? Materinya apa? Ya, permainan bola basket. Baiklah, hari ini kita akan belajar bersama materi yang baru, yaitu kalian sudah lihat di sini ada apa? Matra. Kita akan belajar senam lantai. Nah, dalam senam lantai mungkin kalian dulu pernah melakukannya atau praktek di SD mungkin. Ada yang masih ingat beberapa macam gerakan senam lantai? Ya, Nada? Ya, iya, oprol. Kemudian ada yang mau menambahkan? Ya, Siza. Meroda, sikap lilin, handstand, cukup ya. Jadi itu adalah beberapa gerakan dasar, gerakan dalam senam lantai. Jadi hari ini kita cukup spesifik dua kegiatan, yaitu guling depan dan guling belakang. Nanti kalian mempraktikkan guling depan dengan awalan berdiri dan awalan jongkok, begitupun dengan guling belakangnya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, kalian diharapkan dalam pembelajaran dapat menganalisis dan mempraktikkan gerakan guling depan dalam sikap berdiri maupun sikap jongkok ya. Nanti selanjutnya Bapak akan melakukan asesmen atau penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan dalam pembelajaran hari ini. Sampai sini paham? Bapak akan menayangkan video pembelajaran, jadi supaya lebih fokus, silakan ambil sikap duduk. Duduk. Bapak akan menayangkan video pembelajaran. Bapak minta kalian untuk menganalisis, kemudian mengamati, kemudian nanti harapannya mampu mempraktekkan gerakan guling depan dan guling belakang. Oke, di sini Bapak akan menampilkan yang pertama kesalahan yang sering terjadi dalam gerakan guling depan. Video pembelajaran aktivitas spesifik senam lantai dalam guling depan. Berikut ini kesalahan dalam guling depan. Pertama, membuat tangan tidak tepat, terlalu lebar atau terlalu sempit, atau terlalu jauh, atau terlalu dekat dari ujung kaki.
Kalian perhatikan, kalian analisis Kedua, gerakannya. hubungan tangan tidak seimbang sehingga badan jatuh ke samping. Ketiga, tidak mengangkat panggul ke atas. Keempat, tidak memasukkan kepala di antara kedua lemak. Terlihat jelas ya? Ya. Kelima, sebelum punggung mengenai atas, badan sudah mengguling ke depan. Keenam, saat mengguling ke depan, tangan tidak cepat memeluk lutut. Ya, itu gerakan-gerakan yang salah. Ini video yang pertama tentang kesalahan dalam gerakan guling depan. Baiklah, selanjutnya Bapak akan menayangkan kesalahan-kesalahan yang sering terjadi dalam gerakan guling belakang. Nanti setelah itu baru Bapak kasih tugas untuk berkelompok. Video pembelajaran aktivitas spesifik senam lantai kesalahan dalam guling belakang. Berikut ini kesalahan-kesalahan dalam guling belakang. Pertama, sikap tubuh kurang bulat sehingga keseimbangan tubuh kurang baik saat mengguling ke belakang. Kedua, badan diletakkan saat mengguling ke belakang. Ketiga, kedua tumit tidak ditarik ke depan badan. Keempat, tangan menolak kurang kuat atau tidak sama kuatnya antara tangan kanan dan tangan kiri, atau kedua tangan tidak membantu mendorong ke belakang. Kelima, kepala menoleh ke samping. Akibatnya, posisi mengguling tidak sempurna atau menyanting. Keenam, mendarat dengan menggunakan lutut sehingga keseimbangan tidak tersebar dan oleh. Jatuh dia, tidak seimbang. Ya, itu tadi video pembelajaran tentang kesalahan-kesalahan dalam gerakan guling depan dan guling belakang. Jadi dari video tersebut, kalau kesalahan itu harus dilakukan atau tidak? Tidak. Nah, sekarang kita belajar berdasarkan masalah. Nah, nanti kalian Bapak akan bagi kelompok, ya. Langsung saja Bapak bagi kelompok. Ini kelompok 1 atau kelompok A, ini kelompok B atau kelompok 2. Oke, nanti ketika sudah Bapak bagi kelompok, ini untuk matrasnya yang kelompok pertama, ini matrasnya untuk kelompok kedua. Nanti dalam kelompok silakan kalian
berkumpul di matras. Baiklah, dari video tersebut adakah yang ingin ditanyakan? Ya, boleh. Nada dulu. Ya. Ya, Nada bertanya, bagian tubuh mana yang kira-kira menyentuh matras terlebih dahulu? Ada yang bisa menjawab? Ya, silakan Zaskia. Tengkuk, betul salah? Iya, beri tepuk tangan untuk Zaskia. Ya. Jadi, bagian yang pertama kali menyentuh matras itu adalah tengkuk. Mana tengkukmu? Punya tengkuk enggak? Punya. Semuanya pasti punya tengkuk. Ya, di sini. Kemudian, ada lagi yang bertanya? Ya, Cindy. Pada gerakan kulit belakang, awalan yang baik itu yang bagaimana Pak? Berdiri atau jongkok? Nah, awalan yang baik itu kira-kira apa? Berdiri atau jongkok? Coba si ini dulu, Zaskia. Zaskia siapa? Ziza. Berdiri. Menurut Ziza berdiri. Nisa? Jongkok. Jadi mana yang benar? Berdiri atau jongkok? Berdiri atau jongkok? Yang benar itu adalah sesuai dengan kemampuan kalian. Mungkin si Indra sama si Adit beda-beda. Indra mampu dengan awalan jongkok, Adit bisa dengan awalan berdiri. Jadi tidak bisa disamakan. Yang benar itu jongkok atau berdiri sesuaikan dengan kemampuan kalian. Tapi yang paling mudah adalah dari awalan jongkok. Yang paling sulit adalah dari awalan berdiri. Nanti sama seperti kalian mempraktekkan dalam kelompokmu, lakukanlah dari mana yang bisa kalian lakukan. Pak, saya coba dari yang paling mudah dulu. Awalan jongkok. Oh, jongkok bisa nih sepertinya. Kemudian diawali dengan awalan berdiri. Jadi ada stepnya. Tapi kalau tidak bisa tidak apa-apa. Yang penting kita sudah mencoba. Oke? Nah, baiklah, sekarang Bapak akan minta tolong kalian ke kelompoknya masing-masing. Ya, berdiri. Kemudian kita akan melakukan pemanasan terlebih dahulu. Oke? Di sini Bapak punya game. Game di sini yaitu berbentuk nanti yang pertama adalah estafet bola. Ya. Estafet bola, nanti ketika Bapak peluit, silakan ambil bolanya, berikan ke temanmu ke paling belakang lewat sela-sela kakimu. Yang paling belakang, angkat duluan. Siapa yang terlebih dahulu sampai ke belakang, itu yang menang. Yang kalah skor jam 3 kali. Sampai sini paham? Oke, siap? Oke, siap. Bapak peluit, 3, 2, ya, ayo. Seri. Ulang lagi. Sekarang balik. Menghadap sana kalian sekarang. Yo, siap. 3, 2. Ya, kelompok B yang terlebih dahulu mengangkat. Silakan kelompok A skor jam 3 kali. Siap, mulai. 1, 2, 3. Cukup. Ya, sekarang ambil sikap duduk. Nah, itu tadi pemanasan yang pertama. Pemanasan yang kedua, kita akan kembali estafet, tapi sekarang pakai kaki. Nah, ini ada kun. Nanti kalian jepit, luruskan kakinya. Kembali, siapa yang duluan sampai ke belakang itu yang menang. Ya, siap. Jadi kakimu harus sampai ke belakang biar temanmu bisa mengambilnya. Oke, siap? 3, 2. Belum. 3, 2. Turun, Kak. Yuk. Jepit. Iya, terus. Iya. Iya, kembali kelompok B yang menang. Iya, silakan. Kelompok 1 skor jam lagi. Udah biasa sehat. 1, 2, 3, cukup. Ya, silakan kumpulkan kembali kunnya. Ya. Nah, sekarang Bapak minta tolong kalian silakan berbaris di kelompoknya masing-masing. Masih ingat mengerumbuli atau mengelilingi dari matras. Mana matrasmu masing-masing? Silakan. Nah, Bapak akan bagikan LKPD. Oke? Pak akan bagikan LKPD. Nah, satu orang satu. Ya, seorang satu. Ingat, tugasnya adalah kalian ya mengerjakan LKPD ini secara berdiskusi. Kemudian
Nanti setelah itu kalian sambil mempraktekkan gerakan guling depan dan guling belakang. Silakan dibagikan. Untuk menambah referensi kalian, Bapak akan berikan bantuan media yaitu Chromebook. Satu kelompok satu. Silakan kalian amati video yang sudah Bapak sediakan di Chromebook. Kemudian kalian diskusikan. Setelah kalian berdiskusi, waktunya habis, nanti kalian praktekkan. Atau mau sambil dipraktekkan boleh. Biar kalian semua jadi satu. Hadapnya ke Chromebook semua, nak. Ya, siap? Silakan amati dari gerakan guling depan terlebih dahulu, kemudian baru gerakan guling belakang. Sambil berdiskusi ya. Oke, siap, mulai. Ya. Boleh sambil dikerjakan LKPD-nya. Boleh sambil dikerjakan LKPD-nya. Di situ ada tugasnya, silakan dibaca apa tugas dari kelompokmu. Ya, penanya ada kan? Silakan diambil penanya. Ya. Tuh. Amati, kemudian cocokkan dengan soalnya yang ada di situ. Diskusi, nak, sambil diskusi. Diskusi, nak. Bagaimana gerakan yang benar? Bagaimana gerakan tangan? Kalian perhatikan bagaimana gerakan kakinya. Ya, dalam senam itu ada awalan, kemudian ada pelaksanaan dan ada sikap akhir gerakan. Ya, silakan kalian amati di situ. Kalau sudah guling depan, masuk ke video guling belakang. Setelah dua video tadi sudah kalian amati, kalian praktekkan dalam kelompok secara bergantian, oke? Boleh dari putra terlebih dahulu. Jadi semuanya harus praktek, ya, biar bisa. Nanti Bapak langsung ambil penilaian. Ya, lihat tangannya bagaimana, awalannya bagaimana yang benar. Ya, lihat posisi tangannya gimana yang bagus. Jadi kakinya bagaimana, tangannya bagaimana. Jadi supaya kita cepat bisa, lakukan berulang-ulang sesuai dengan video pembelajaran tadi. Nah, sekarang silakan tutup. Silakan tutup. Videonya silakan tutup. Nah, sekarang Bapak minta Chromebooknya silakan taruh di samping sebelah sana. Di situ.
Ya, semuanya kelompoknya. Nah, sekarang kalian silakan bergantian untuk melakukan praktek guling depan dan guling belakang. Sesuaikan awalannya ya. Awalan berdiri atau awalan jongkok. Tapi disarankan dari yang lebih mudah dulu. Awalan jongkok. Nah, sambil berdiskusi kalian ya. Ya, LKPD-nya sambil diisi. Yang tidak praktek mengisi LKPD. Ya. Jadi yang praktek silakan maju terlebih dahulu yang putra. Silakan yang putra. Setiap kelompok dimulai dari putra dulu. Ya, biasanya putra lebih mahir atau lebih bisa. Ya, guling depan dulu ya. Oke, silakan ambil posisinya. Yang tidak praktek agak mundur, takutnya nanti yang praktek kakinya agak panjang, jadi numbur yang belum praktek. Ya, silakan tanpa aba-aba dari bapak, silakan diulang-ulang terus sesuai dengan video yang kalian amati dan LKPD-nya. Nah, yang memperhatikan silakan. Iya. Betul atau salah kira-kira? Nah, ya berdiskusi kalian. Salah seperti ini. Kamu ngomong harusnya bagaimana? Nah, iya. Terus, yang putri juga nyoba ya. Yo. Sudah guling depan dicoba, sudah berasa bisa, guling belakang. Yo. Nah, fokus dengan kelompokmu masing-masing. Gak usah mengamati kelompok yang lain. Yo. Nah. Oh, Indra. Ya terus nggak apa-apa, salah nggak apa-apa, kan kita belajar, oke? Dan bapak berpesan sama kalian jaga keselamatan, oke? Jadi kalau memang misalnya ada yang sakit, kira-kira jangan dilakukan gerakan yang susah-susah, dari yang mudah saja, oke? Apa kata yang sakit? Boleh gantian dengan yang putri, ayo silakan putri dulu, gantian yang putri. Oh. Kalau sekiranya butuh referensi, buka lagi kelompoknya, buka lagi LKPD-nya, ya. Adit ini lihai, Adit ini. Udah pro nih Adit ini kayaknya nih. Jangan sampai keluar dari matras ya, hati-hati. Iya. Bagus. Iya, weh, nada rupa-rupanya lihai juga nada ya. Baru dipuji sudah mental dari luar matras. Yuk, lagi ulang. Silakan. Iya. Oh, bisa jadi atlet ini kayaknya ini. Bapak lihat ini banyak atletnya nih kayaknya kelas 9 ini. Kelas 7 ini. Iya. Oh, sudah ada peningkatan. Tadi nggak bisa guling, sekarang sudah bisa agak guling, tapi masih miring. Nggak apa-apa. Yang penting ada tekad untuk bisa. Tapi ingat, berhati-hati. Oke, waktunya habis ya. Waktunya habis ya. Sudah semua LKPD-nya? Sudah semua LKPD-nya? Silakan maju lagi. Kelompok 2, maju lagi. Jangan mundur-mundur, nggak kelihatan. Ya. Oke, sekarang kita presentasi ya. Bapak minta dari kelompok pertama dulu. Silakan maju. Kelompok pertama maju. Yuk, maju semua. Silakan. Nah, ini. Wah, numbur. Yang lainnya perhatikan ya. Yuk, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Di sini kita akan menjawab soal dari LKPD. Jelaskan dan tuliskan tahapan gerak guling depan atau awalan jongkok atau berdiri dalam senam lantai. Gerakan guling depan awalan jongkok. Sikap yang pertama, sikap permulaan berjongkok menghadap arah gerakan. Yang kedua, kedua telapak tangan diletakkan di atas matras. Yang ketiga, angkat pinggul ke atas hingga kedua kaki lurus. Yang keempat, masukkan kepala di antara kedua lengan hingga pundak menempel matras.
Yang kelima, gulingkan badan ke depan hingga bagian badan mulai dari tengkuk, punggung, pinggang, dan panggul bagian belakang menyentuh matras. Yang keenam, kembali pada sikap jongkok. Yang terakhir, kedua lengan lurus ke depan dan pandangan ke arah depan. Yuk, lanjut. Kalau selanjutnya, siapa yang membacakan? Selanjutnya, jelaskan dan tuliskan kesalahan yang sering dilakukan saat melakukan guling depan dalam senam lantai. Kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan saat melaksanakan gerakan guling depan yaitu: yang pertama, tumpuan tangan tidak tepat, terlalu lebar atau terlalu sempit, atau terlalu jauh atau terlalu dekat dari ujung kaki. 2. Tumpuan tangan tidak seimbang sehingga badan jatuh ke samping. 3. Tidak mengangkat pinggul ke atas. 4. Tidak memasukkan kepala di antara kedua lengan. 5. Sebelum bahu mengenai matras, badan sudah mengguling ke depan. 6. Saat mengguling ke depan, tangan tidak cepat memeluk lutut. Ya, cukup? Ya, silakan. Selanjutnya. Apabila ada teman-teman yang ingin bertanya, silakan. Nah, silakan. Ada yang mau tanya? Setelah saya dari perwakilan orang tua yang bertanya apa yang dimaksud dengan guling. Ya, apa yang dimaksud dengan guling depan? Ya, ada yang bisa menjawab langsung? Ya, boleh. Sis Saskia. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Bu, gerakan guling depan adalah gerakan mengguling atau menggelinding ke depan membulat. Jadi dalam gerakan guling depan, gerakan tubuh harus dibulatkan. Pembelajaran guling depan dapat dibagi atas 2 bagian, yaitu guling depan sikap awal jongkok dan guling depan dengan sikap awal berdiri. Ya, bagaimana jawabannya? Sudah puas belum? Sudah pas? Ya, ada lagi yang mau tanya? Cukup. Ya, silakan ditutup. Mohon maaf apabila presentasi kami belum sempurna. Mungkin yang sempurna itu ketika kita masih bersama. Mohon maaf atas kesalahan, karena kesempurnaan datang dari Tuhan, kesalahan dari setan. Kita hanya korban. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah. Tadi kelompok 1 sudah presentasi, kelompok 2 sudah presentasi. Kalian sudah mempraktikkan gerakan guling depan dan guling belakang. Baiklah, kita masuk ke kegiatan penutup, yaitu kita akan menyimpulkan. Nah, sekarang Bapak mau tanya, dari pembelajaran hari ini apa yang sudah kalian dapatkan? Ada yang bisa menjawab? Ya, Nada. Yang ini yang pertama, manfaat dari Ya. yang kedua itu kita bisa mempraktekannya. Ya. Yang keempat kita bisa mengelola dan mengetahui manfaat dari. Ya, jadi menurut Nada dari pembelajaran hari ini dia mampu atau dapat menganalisis gerakan guling depan, gerakan guling belakang, kemudian mampu mengamati apa itu manfaat dari gerakan guling depan dan guling belakang. Ya, kemudian selanjutnya sekarang kita refleksi. Ya, dari pembelajaran hari ini bagaimana? Sudah menurut kalian sudah mampu belum melakukan gerakan guling depan dan guling belakang? Sudah. Ada yang sudah, ada yang belum. Bapak lihat hari ini ada yang tangannya sakit. Indra, masih sakit tangannya? Ya, makanya itu perlunya kita berhati-hati dalam praktek. Nanti setelah istirahat temui Bapak, kita ke UKS, Bapak akan cek tangannya. Ya. Jadi selanjutnya, apa kesulitan kalian dalam pembelajaran hari ini? Apa gerakan yang paling sulit menurut kalian? Ya. Kalau menurut saya itu gerakannya susah itu di guling belakang. Ya, menurut Cindy gerakannya susah di guling belakang. Yang lain? Ada yang sama? Kelompok yang 2 sama? Ya, rata-rata memang susah di guling belakang. Yang paling mudah itu guling depan. Jadi seperti itulah kita belajar. Ada yang mudah, ada yang susah. Jadi kira-kira bagaimana untuk
kalian gerakan yang susah supaya jadi bisa? Apa kira-kira solusinya? Ya, berlatih setiap hari. Nah, ini kan pulang sekolah, nanti kalian bisa berlatih di rumah. Kalian punya kasur di rumah masing-masing? Punya. Jadi punya ada kakak atau orang tua yang kira-kira lebih mampu atau bisa mengawasi kalian, boleh dibantu. Pak, saya kemarin atau tadi pengambilan nilai, kemudian saya kurang bisa dalam materi ini. Saya boleh nggak minta bantu untuk melakukan gerakan ini di rumah? Nanti diulang lagi, tapi ingat, jaga keselamatan. Oke, itu yang paling utama. Sampai sini paham? Ya. Selanjutnya, Bapak akan menyampaikan tugas di pertemuan selanjutnya. Oke, tugas di pertemuan selanjutnya atau materi di pertemuan selanjutnya yaitu kita belajar senam irama. Ya, jadi kita masuk ke senam irama. Silakan kalian belajar di rumah, cari referensinya di YouTube, di Google, atau buka buku atau modul kita yang sudah dibagikan. Ya, jadi dicari referensinya, kalian belajar. Nanti hari selanjutnya atau minggu depan kita akan praktek. Sampai sini ada yang mau tanyakan? Cukup. Ya, sebelum Bapak tutup, Bapak minta tolong LKPD-nya dikumpul. Sudah selesai semua ya? Ya, nanti Bapak akan koreksi dari soal pengetahuannya dan Bapak sudah menilai tadi ya, langsung penilaian asesmennya ya. Kalian praktek tadi Bapak perhatikan sesuatu, sudah Bapak nilai. Silakan dikumpul ke depan. Ya, terima kasih kepada Cindy dan Nada. Baiklah, sebelum Bapak tutup pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa kembali. Bapak minta tolong kepada ketua kelas kembali pimpin doa. Ya, terima kasih kepada ketua kelas sudah memimpin doa. Baiklah, sebelum Bapak tutup, apabila ada kesalahan Bapak mohon maaf, dan jangan lupa di rumah belajar, luangkanlah waktumu untuk belajar, kemudian jaga kesehatan ya, kemudian makan makanan yang seimbang, kemudian harus tetap semangat untuk sekolah. Sampai sini apabila ada kesalahan Bapak mohon maaf, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum Pak Husen. Waalaikumsalam Pak Sugi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, jadi alhamdulillah kita hari ini bisa punya kesempatan dan waktu bersama lagi. Nah, dalam hal ini kita akan berbicara tentang yang sudah kita lakukan kemarin, tentang observasi. Yang pertama mungkin Bapak bolehlah ceritakan bagaimana sih perasaan Bapak setelah kita melakukan observasi kemarin? Oh, ya. Perasaan saya setelah melakukan observasi kemarin ya yang pasti saya merasa lega, merasa senang lah, karena yang saya rasa pembelajaran saya sesuai dengan apa yang saya harapkan, seperti di obrolan kita sebelumnya, apa yang saya harapkan, apa yang ingin saya capai. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar seperti itu Pak. Baik, berarti proses pembelajaran kemarin memang sudah sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan. Kita menggunakan media yang bagus dan juga kita menggunakan teknik pembelajaran project based learning ya Pak ya. Iya Pak. Selain itu Pak, hal apa yang membuat Bapak merasa puas dengan pembelajaran kemarin kira-kira? Saya melakukan refleksi dari pembelajaran kemarin, bahwasanya dalam pembelajaran kemarin itu dalam materi senam lantai saya lihat banyak anak yang berprogres, dalam artian tadinya dia tidak bisa melakukan gerakan ini. Setelah adanya percobaan dengan menggunakan beberapa teknik, akhirnya walaupun tidak 100% tapi ada ya anak yang meningkat progresnya dari nggak bisa menjadi bisa. Kemudian dalam pemahaman yang tadinya anak-anak tersebut pemahamannya masih kurang tentang senam lantai, setelah adanya pembelajaran kemarin, anak-anak menjadi lebih mengerti dan lebih paham tentang apa itu gerakan senam lantai, kemudian cara melakukannya, cara menghindari cedera dan lain sebagainya seperti itu Pak. Dan dalam penerapan media, alhamdulillah medianya sudah lengkap, dalam artian sudah pakai proyektor, sudah ada kegiatan diskusi, kemudian sudah banyak kegiatan-kegiatan yang bersifat lebih aktif kepada siswa. Saya anggap pembelajaran tersebut sudah ada peningkatan seperti itu Pak. Ya, benar. Oke Pak. Jadi memang saya perhatikan ketika kita lakukan observasi kemarin, memang anak-anak juga lebih aktif berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran ya Pak ya. Ya. Nah dari
kira-kira nih Pak, dari skala 1 sampai 10, kira-kira posisi Bapak ini di angka berapa untuk pembelajaran yang kemarin tuh Pak? Kalau dari 1 sampai 10, saya rasa tidak mungkin 10 karena manusia penuh dengan kesalahan. Ya, betul. Jadi saya anggap ya di 8 lah seperti itu. Jadi sempurna belum, tapi di atas rata-rata seperti itu. Jadi sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi, bahwasanya sudah sesuai dengan ekspektasi yang saya harapkan dari pembelajaran hari kemarin maksud saya. Oke, memang di skala 2 itu memang sedikit sulit kita mengatakan bahwasanya kita bisa sampai ke 10 ya Pak ya. Iya. Tapi kita mengupayakan untuk angka yang terbaik untuk kita. Nah, kira-kira ada hambatan nggak Pak dalam penerapan pembelajaran kemarin itu? Ya, sebenarnya hambatan dalam pembelajaran pasti ada Pak. Tinggal kembali ke kitanya, bagaimana kita mengelola hambatan tersebut jadi sebuah program atau sebuah pembelajaran yang bermakna dengan kita mencari atau memunculkan ide-ide atau solusi. Seperti yang kemarin hambatannya kita dalam senam lantai matrasnya cuma sedikit. Iya. Jadi betul. sebagaimana pembelajaran olahraga, semua peralatan itu harus minimal ya lengkap Pak. Tapi karena tidak ada, cuma ada 3, ya kita manfaatkan apa yang ada. Jadi bagaimana sistemnya? Dengan cara bergantian, dengan membagi kelompok sesuai dengan kelompoknya yang memang bisa dibuat sesuai dengan gaya belajar, minat belajar dan lain sebagainya. Kemudian hambatan yang lain mungkin anak-anak itu masih ada rasa takut untuk mencoba gerakan, terutama di putri. benar. Jadi ketika putri melakukan gerakan, kita sebaik mungkin sebagaimana mungkin harus bisa memotivasi anak tersebut supaya, nah ayo kamu pasti bisa, coba dulu nah, jangan takut salah. Benar. Seperti itu. Jadi hambatannya mungkin seperti itu saja Pak, ketakutan anak terhadap gerakan tersebut sama mungkin sarana dan prasarana, tapi semuanya alhamdulillah bisa teratasi seperti itu Pak. Ya, benar. Jadi memang kita bersama-sama kemarin memperhatikan anak itu sudah mulai berpartisipasi aktif. Selain itu juga memang hambatan itu pasti ada ya Pak ya. Selain itu juga kemarin memang ada beberapa anak yang sebenarnya mampu cuman kurang percaya diri ketika mau melakukan sesuatu. Memang membangun rasa percaya diri itu memang sedikit perlu usaha yang lebih gitu. Nah, baik Pak. Jadi setelah saya juga melakukan pengamatan dan observasi dari yang kita lakukan kemarin, bisa dikatakan bahwasanya semua yang kita rencanakan itu berjalan dengan baik, meskipun belum 100% ada bisa kita katakan tercapai gitu ya. Nah, kira-kira untuk pembelajaran selanjutnya apa sih yang akan Bapak lakukan untuk membuat anak itu lebih menarik lagi, atau mungkin bisa membuat kita lebih puas lagi lah untuk mencapai apa yang kita inginkan Pak? Jadi untuk bahan refleksi saya dari pembelajaran kemarin, mungkin ada beberapa yang saya rasa kurang aktif, saya rasa kurang pas dalam pembelajaran. Tentu saya akan berefleksi bagaimana meningkatkan minat, kemudian bagaimana cara meningkatkan efektivitas, kemudian bagaimana meningkatkan makna dari pembelajaran itu sendiri. Jadi saya mempersiapkan untuk pembelajaran itu dari jauh-jauh hari, tentang mungkin bisa menambahkan pemanasan berbentuk game yang lain yang belum pernah dipakai, kemudian dalam penerapannya mungkin memakai metode yang lain yang kira-kira cocok untuk pembelajaran tersebut. Jadi mencari referensi-referensi di internet, baik itu di YouTube maupun di TikTok, tentang pembelajaran yang kontekstual sesuai dengan materi yang saya pelajari di pertemuan yang akan datang, seperti itu Pak. Baik Pak Husein, memang kita sebagai guru memang harus bersemangat dan selalu berinovatif untuk meningkatkan proses pembelajaran, yang mana tujuannya semua kebutuhan itu hanya untuk pembelajaran yang berpusat pada siswa. Dan Pak Husein, saya juga terima kasih. Setelah kita melakukan observasi, saya juga belajar bagaimana sih cara kita mempersiapkan sesuatu halnya itu dengan lebih baik. Mudah-mudahan di pembelajaran yang selanjutnya Pak Husein juga tidak sungkan mungkin berkolaborasi dengan saya atau kita berbicara bersama bagaimana sih lebih efektifnya untuk proses pembelajaran itu. Jadi itu saja Pak Husein, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.